apa namanya, para penduduk yang ada di sekitar kita, masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Sebelum acara ini dimulai, kiranya saya akan membaca susunan acara yang telah disusun, ya, di mana sebelumnya kami terima kasih sekali kepada tim, ya, yang sudah melakukan kegiatan ini. Yang saya hormati Dewan Pengawas, ya, Ibu Dr. Agustin Kusumayati, MSc, PhD, dan seluruh jajarannya, Ketua Umum AIPT KMI, Profesor Asnawi Abdullah, ya, dan seluruh jajarannya, ya, para guru besar, para pimpinan Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan para hadirin semua. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesediaan Prof. Dr. Feni Maju, MSc PhD, ya, juga Dr. Haji Muharrir Asari, LC MA. Pada kesempatan kali ini nanti akan memberikan tausiahnya dengan tema adalah mempererat silaturahmi untuk meningkatkan profesionalisme dan bangsa. Baik, untuk acara yang pertama adalah pembukaan, ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan lagi dengan sambutan dari Dewan Pengawas, ya. Kemudian tausiah interaktif, ya, langsung pada tausiah interaktif yang nanti akan ditutup dengan doa oleh Muharrir Ashari. Kemudian dilanjutkan foto bersama. Tapi sebelum itu, ya, mungkin nanti foto bersama dulu di awal, ya. Tetap berada di tempat, ya, di ruang Zoom meeting kali ini. Baik, menginjak acara yang pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini akan dibacakan oleh Saudara Zulfil Ashari dari UIN, ya, dari mahasiswa FKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bareng-bareng kan kau capek ini? Yang
وإذا قيل وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا والله بما تعملون خبير. يا أيها إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka Allah sesungguhnya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas bacaan yang disampaikan, di mana ini merupakan anugerah doa untuk kelapangan sebuah majelis, ya, yang mana mudah-mudahan kita diberi kelapangan dan kelancaran, ya, dari kegiatan di majelis apapun, dimanapun, ya. Apalagi memang kita dalam dunia pendidikan yang mudah-mudahan selalu tegak berdiri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya, dengan pendekatan sebuah ilmu dari berjalannya suatu majelis di IPTKMI, ya, dan di seluruh pendidikan di Indonesia. Untuk berikutnya, ya, kami sampaikan adalah sambutan yang akan diberikan oleh Dewan Pengawas IPTKMI, yaitu pada Ibu Dr. Agustin Kusumayati, MSc, PhD. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan kita semuanya. Yang saya hormati para anggota Dewan Pengawas IPTKMI, yang terhormat Ketua IPTKMI, Prof. Asnawi Abdullah, beserta seluruh jajaran pimpinan IPTKMI, baik di tingkat pusat maupun regional, dan yang saya cintai, saya banggakan, para dosen di bidang ilmu kesehatan masyarakat, para guru besar, para senior, dan tentu saja yang masa depan Kesmas, para junior, dosen-dosen junior. Pertama-tama tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat dan mengizinkan kita untuk berjumpa pada pagi hari ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat untuk niat yang baik, yaitu berhalal bihalal. Tidak ada kata terlambat untuk kita bersilaturahim. Jadi walaupun sudah agak lebih jauh dari tradisi kita di Indonesia, tetapi tetap tidak ada salahnya untuk kita berjumpa, menyambung silaturahim, memaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan yang barangkali pernah kita lakukan di masa lalu yang tidak kita sadari. Dan yang paling penting tentunya Bapak Ibu sekalian adalah dengan berbekal silaturahmi yang lebih kuat di antara kita, kita sama-sama bertekad untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi, tidak saja bagi IPTKMI, tidak saja bagi institusi pendidikan tempat kita mengabdi, tetapi yang paling utama adalah memberikan yang terbaik untuk anak-anak mahasiswa kita, para peserta didik, yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sambil menunggu acara dimulai, kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Banyak juga challenge yang akan kita hadapi, bukan hanya challenge bagi pendidikan kesehatan masyarakat itu sendiri, tetapi juga pendidikan tinggi pada umumnya. Tadi sudah sempat kita singgung bahwa sekarang pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi, yang isinya cukup banyak ya challenge buat kita semua. Di satu sisi kita menghadapi perubahan-perubahan suprastruktur, ya perubahan-perubahan regulasi yang tentu saja akan berimbas juga kepada kita semua bagaimana cara kita bisa menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, kita juga berhadapan dengan tantangan, dengan challenge ya. Bagaimana kita bisa tetap menghasilkan lulusan yang relevan untuk zamannya. Bukan saja relevan untuk zaman sekarang, untuk zaman now, tapi yang lebih penting lagi adalah relevan untuk zamannya. Dari hari Selasa ya, Selasa, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, saya mengikuti sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh National University of Singapore bersama-sama dengan Temasek Foundation. Judulnya sih program for Leadership of University Management.
tajuk yang dibahas pada waktu itu adalah bagaimana artificial intelligence itu mempengaruhi bisnis kita, kegiatan kita sebagai institusi pendidikan, baik dalam konteks bagaimana kita menyiapkan kurikulum, learning outcome, dan kemudian proses pembelajaran, learning itu, dengan memperkirakan bagaimana sih hidup yang akan dialami atau dijalani oleh para lulusan nanti sekitar 10, 15, 20 tahun yang akan datang dengan adanya berbagai macam kemajuan teknologi, termasuk diantaranya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Luar biasa diskusinya Bapak Ibu sekalian, membayangkan bagaimana nanti anak-anak kita itu bekerja dalam dunia yang sangat kental dipengaruhi oleh teknologi, yang dipengaruhi oleh virtual teknologi, artificial intelligence, dan kemudian bagaimana kita dalam proses mendidik itu ditantang ya untuk bisa menyelenggarakan pendidikan yang mendahului zaman sekarang begitu ya. Nah, anak-anak itu harus bisa kita persiapkan sehingga dia siap menghadapi masa depannya. Nah, khusus buat kita, bangsa Indonesia, tentu saja challenge-nya menjadi lebih berat, Bapak Ibu sekalian. Karena anak-anak kita itu nanti akan berhadapan dengan situasi yang double situasinya. Seperti epidemi ini ada double burden. Di satu sisi penyakit menular masih banyak sekali, tapi penyakit tidak menular sudah mulai meningkat, mulai banyak. Di satu sisi jumlah bayi dan balita kita masih lumayan banyak karena total fertility rate masih di atas 2. Tapi di sisi lain pertambahan jumlah lansia juga lebih banyak. Nah, sama teknologi juga begitu. Di satu sisi di daerah tertentu tuntutan untuk mampu bekerja dengan teknologi canggih itu sudah muncul, tetapi ada kemungkinan anak kita bekerja di daerah yang teknologinya masih teknologi kuno, teknologi lama gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa bayangkan bagaimana PR kita harus menyiapkan anak-anak yang mampu beradaptasi dengan kondisi apapun yang nanti dia bisa hadapi. Kita sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan tentu berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Kepinginnya sudah menggunakan teknologi canggih, tetapi kemampuan yang ada masih sangat terbatas. Nah, disinilah dituntut tentu saja kreativitas dan inovasi dari kita semua untuk tetap bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Satu lagi challenge yang dihadapi oleh profesi kesehatan masyarakat tentu saja berkaitan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Kesehatan yang baru dan kemudian ada implikasi yang sangat banyak. Tidak saja implikasi terhadap pendayagunaan tenaga, termasuk tenaga kesmas di sini, tapi termasuk juga regulasi-regulasi yang kemudian sekarang ini diterapkan oleh Kementerian Kesehatan yang sangat memberikan tantangan luar biasa kepada dunia pendidikan. Gitu ya, kita sudah melihat bagaimana untuk pendidikan dokter sekarang Kementerian Kesehatan sudah melaksanakan program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit. Jadi tidak lagi berbasis perguruan tinggi. Kita bisa bayangkan untuk profesi-profesi yang lain bisa jadi pendekatan yang sama juga akan dilakukan apabila dirasakan bahwa perguruan tinggi itu tidak bisa seiring sejalan dan cepat menyesuaikan dengan kebutuhan usernya, dalam hal ini khususnya adalah Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita selama ini sudah begitu guyup, dekat satu sama lain. Jadi segala macam tantangan ini mari kita hadapi bersama-sama. Mari kita terus-menerus merapatkan barisan dan terus-menerus memajukan diri untuk memberi jawaban yang terbaik atas semua tantangan yang sekaligus juga pasti akan datang bersamaan dengan peluang, sehingga kita bisa tetap memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dewan Pengawas dan pengurus AIPTKMI di tingkat pusat maupun regional yang selama ini sudah memberikan yang terbaik bagi AIPTKMI dan bagi institusi kita.
Mari kita terus bekerja keras untuk bisa memberikan yang terbaik dan terus lebih baik kepada institusi kita, anak-anak kita, dan bangsa negara kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sepatah kata dari saya pagi hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk memohonkan maaf lahir batin atas segala kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja saya lakukan di masa lalu. Dan mari kita dengan semangat baru menyongsong masa depan, menjawab segala tantangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Agustin. Insya Allah semua bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Ya, untuk tadi telah didoakan pada sisi kelapangan majelis yang semua pasti untuk bisa saling memaafkan. Untuk selanjutnya nanti adalah tausiah ya, tapi namun sebelum kita menjalankan aktivitas tersebut biar lebih seperti pesan Bu Agustin tadi adalah tidak ada kata terlambat untuk bersilaturahmi, yang pada dasarnya silaturahmi adalah berkumpul ya, dan ini kita sudah berkumpul ya, walaupun melalui media Zoom ya, tapi tidak mengurangi silaturahmi lakukan dan untuk saling bermaaf-maafan. Maka dari itu mohon Bapak Ibu bisa membuka kamera ya. Kita laksanakan dulu sesi foto ya sebagai agenda berkumpul ya, sehingga kita bisa lengkap lebih banyak ya. Pokoknya kalau sudah ada beberapa yang mengikuti kegiatan atau agenda lainnya. Monggo Bapak Ibu ya untuk membuka kamera ya, dan Mbak Dwita kami persilahkan ya, ini ada 100 orang, nah ini udah berkurang 2 lagi ya, sehingga bisa beberapa kali screenshot. Monggo Mbak Dwita sebelum kita ke tausiah. Baik, terima kasih Pak Zainal. Di sini ada 4 slide. Kita mulai dari slide pertama. Mungkin dimohon Bapak Ibu sekalian untuk open kameranya. Ya, sambil kita tunggu, ada beberapa yang belum. Oke. Baik. Ya. Kita mulai dari slide pertama ya Bapak Ibu. 1, 2. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. Ini Mbak Ervi, Pak Budiono belum nampak. Oke. Ya, sudah Pak Zainal, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya atas agenda kegiatan sesi di foto bersama sebelum dialog interaktif yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, di mana kita hadirkan 2 panelis ya, mempererat silaturahmi untuk meningkatkan profesionalisme demi kesehatan bangsa. Pada kesempatan kali ini nanti antara 15 sampai 20 menit para panelis untuk menyampaikan tausiahnya ya, yang akan disampaikan pertama nanti oleh Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD, kemudian dilanjutkan bersama Ustadz Muharrir Asari LC.MAg yang akan nanti dengan doa ya, untuk bisa dijalankan secara bersama-sama. Untuk itu kami mohon kepada Profesor Feni Maju dan Al-Ustadz Haji Muharrir Asari kami persiapkan. Kami sampaikan waktu dan Zoom di kesempatan pagi hari ini.
Monggo, Bapak. Baik, terima kasih Pak Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, khususnya sahabat-sahabat saya nih ya. Maksud saya sahabat saya itu artinya para peserta dalam di IPTKIMI ini yang seumur kurang lebih ya, seumur saya yang sudah senior ya. Ada ketua pengawas Ibu Agusti tadi ya, ada Ibu Sabarina tadi dari UI, dan tentu sahabat saya juga yang saya hormati Nawi sebagai ketua IPTKIMI. Saya senang sekali ya melihat atau berada di Zoom meeting ini ya, melihat banyak anggota-anggota yang mungkin tidak pernah ketemu sebelumnya ya, tapi saya tahu persis ini adalah para tenaga atau orang-orang yang berkomitmen ya, terus meningkatkan tentunya pendidikan public health di Indonesia ini. Tapi sebelum saya mulai, saya terus terang sangat berbahagia karena di awal-awal IPTKIMI berdiri ini banyak hal yang pernah kami perjuangkan terutama tadi disinggung oleh Ibu Agustin ya, oleh di Dikti waktu itu ya, di mana public health ini seolah-olah dianggap tidak punya standar yang jelas di waktu itu ya, kemudian tentu berdasarkan pertemuan-pertemuan IPTKIMI waktu itu, alhamdulillah ya, kita mulai merumuskan berbagai hal yang seperti yang ada saat ini. Saya kira ini sudah luar biasa, saya di BI-Vokan sudah sekitar 200-an ya anggota IPTKIMI yang ada di seluruh Indonesia ini. Baik, para hadirin sekalian, kita berada memang sudah di bulan Dzulqa'dah ya, kita sudah melewati bulan Syawal, dan tentu kita harus ingat bahwa kita itu melakukan kegiatan ini karena kita baru menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ya. Salah satu ayat yang diminta kita selalu mengingat rahmat dan nikmat Allah itu berada di surat Yunus ya, surat 10 ya, ayat ke-58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un ya. Ayat ini memang pada dasarnya adalah ayat yang berada setelah Allah menegaskan 4 hal yang ada dalam Al-Quran, tapi para ulama juga mengatakan ini ayat yang umum yang diminta kita selalu bergembira dengan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita ya. Jika kita lihat ayat ini, qul bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia dan rahmat dariku, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi para hadirin sekalian, kita pasti masih mengingat ya, di bulan Ramadan kemarin, tentunya kita semua yang muslim ya, tentu sangat mendapatkan berbagai kemudahan, berbagai nikmat dan karunia yang kita peroleh ya. Saya sering berkelakar ya, bahwa banyak orang yang sangat sulit berpuasa ya, sangat sulit ya. Selalu ada saja halangan-halangannya kalau dia berpuasa sunnah maksudnya. Tapi begitu masuk bulan Ramadan ya, itu enteng-enteng saja ya. Artinya tidak ada keluhan ya. Artinya dia bisa melaksanakan puasa dengan sangat mudah.
Begitu juga ada orang yang paling ya kalau dia pria ya yang ke masjid itu cuma di hari Jumat saja. Tapi di bulan Ramadan ya enteng sekali tuh ya ke masjid ya kalau ada azan duhur, azan asar, maghrib di situ ke masjid ya. Tapi kalau maghrib ya, apalagi kalau memang ingin buka puasa di masjid ya. Artinya ada kemudahan-kemudahan kita beribadah ya. Begitu juga kita salat malam ya. Apakah itu salat tarawih secara berjamaah di masjid ataupun bangun di tengah malam ya. Begitu juga ada yang tidak pernah ya sangat sulit ya mungkin ada keinginan yang kuat ya untuk salat subuh di masjid. Tapi selalu saja ya, tidak sempat dan selalu hambatan ya. Tapi begitu Ramadan itu Masya Allah ya. Ke masjid itu seolah-olah sesuatu yang sangat mudah ya. Bangun sahur, zikir sebentar, kemudian ke masjid ya bersama-sama salat subuh. Ini kemudahan-kemudahan. Begitu juga baca Quran. Begitu juga mendengarkan tausiah atau mengikuti pengajian. Begitu juga untuk bersedekah, memberi makan orang miskin atau bersedekah kepada anak yatim. Itu semua kemudahan-kemudahan dan itu semua kan kebutuhan kita sebenarnya. Ya. Di dalam public health juga kita diajarkan ya. In asantum li anfusakum wa in asatum falaha. Jika kamu kalau berbuat kebaikan maka kebaikan itu buat dirimu sendiri ya. Ini public health kan sudah mengajarkan seperti itu. Anda mau sehat ya berusahalah untuk hidup sehat ya. In asantum li anfusakum. Ini ayat tentang public health ini ya. Anda mau sehat ya tentu berbuat kebaikan pasti kebaikan itu datang kepada. Jadi kalau kita termasuk orang yang kita ajarkan kepada masyarakat ya, kalau Anda mau hidup ingin sehat, tidak ke rumah sakit, tidak akan masuk ke rumah sakit, tidak akan ketemu dokter ini. Mohon maaf ya kalau saya itu sedikit bergurau ya. Eh, saya sering kalau ceramah saya tanya, ada jamaah di sini yang tidak mau ketemu dokter? Atau saya tanya, ada nggak jamaah di sini yang tidak mau ke rumah sakit? Eh, Tidak mau itu dalam artian ya tidak suka lah ya. Maksudnya bukan berarti tidak perlu, tapi kan kalau sudah dalam kondisi yang memerlukan ya tentu. Tapi pingin untuk jangan ke rumah sakit deh, pingin jangan ketemu dokter deh, apalagi nunggu berjam-jam dipanggil dan seterusnya, beli obat dan seterusnya. Nah, Anda harus berbuat baik gitu. Tentu kepada siapa? Dirimu sendiri. Ya, gitu, ya. Jadi kebaikan-kebaikan ini tentu bukan untuk siapa, untuk kita. Kenapa kita harus rajin ke masjid? Kenapa kita harus salat wajib berjamaah terutama untuk yang laki-laki ya, harus wajib berjamaah di masjid tepat waktu ya. Kenapa kita harus membaca Quran tiap hari? Kenapa kita harus membaca minimal 1 juz kalau bisa ya, kalau tidak ya kita upayakanlah. Tapi yang jelas tidak boleh kita meninggalkan Al-Quran sama sekali ya. Dalam sehari ya, harus selalu kita dekat ya. Bagaimana kita selalu harus mengikuti pengajian atau tausiah gitu ya. Pendidikan agama yang harus kita selalu harus harapkan, kita harus dapatkan tausiah, mendengarkan nasihat karena ad-dinu nasihat ya. Jadi agama itu nasihat. Orang yang cinta agama pasti cinta nasihat. Jadi kalau kita tidak pernah dengar nasihat ya, tidak mau membuka YouTube yang ada nasihatnya, tidak mau meluangkan waktu untuk berada di pengajian, untuk mendengarkan tausiah dari seorang dai atau ustadz ya. Tentu ini akan jauh dari agama karena berarti kita akan tidak. Nah, seperti ini kebaikan-kebaikan ini semua kita dapatkan di bulan Ramadan ya. Alhamdulillah ya. Ini kemudahan. Makanya Allah mengatakan sini, kul katakanlah Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi. Dengan karunia dan rahmatku ini, fabidzalika falyafrahu. Jadi kita harus bergembira. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita itu bergembira dengan kemudahan-kemudahan rahmat dan nikmat Allah yang diberikan pada kita? Ya, setelah kita kembali setelah meninggalkan Ramadan ya. Nah, tentu para ahli, para ulama ya mengatakan Ramadan itu jangan berlalu begitu saja ya. Jangan berlalu begitu saja. Ramadan itu harusnya sering kita sebut-sebut ya. Kalau sudah selesai Ramadan, alhamdulillah di Ramadan kemarin saya bisa begini, begitu. Alhamdulillah
di Ramadan kemarin saya bisa bersedekah, mengeluarkan infak, berzakat dan seterusnya. Alhamdulillah. Ini semua harus dalam kondisi yang gembira, ya. Gembira itu artinya apa? Kita dengan senang hati, kita dengan wajah yang cerah, kita dengan lapang dada, kita selalu mensyukuri semua, ya. Mensyukuri ya, karena kita memang wajib bersyukur. Nah, itu salah satu tanda orang bergembira tadi. Bersyukur dengan semua karunia yang diberikan Allah kepada kita. Nah, teman-teman sekalian yang hadir ya, tentu eh, kita pasti ya, seperti katakan Ibu Agustin tadi ya, dalam tantangan profesional kita sebagai seorang publik banyak sekali tantangannya ya. Kita akan mendapatkan tantangan-tantangan yang luar biasa banyaknya ya. Tapi ingat ya, Allah juga itu sudah memberikan banyaknya nikmat kepada kita ya. Bahkan kalau dalam salah satu ayat itu di surat Ibrahim, Allah mengatakan, nikmat apa lagi kira-kira belum saya berikan kepadamu ya. Ada di surat Ibrahim ayat 34 itu Allah berfirman, wa atakum ya, min kulli ma sa'altuh ya. Ya. Dan dia Allah ya telah memberikan semua yang kamu minta kepadanya. Jadi semua yang kamu pohonkan kepadanya sudah dikasih Allah kepada kita. Kira-kira apa yang kita belum Allah berikan kepada kita? Kita diberikan apa nih? Tubuh yang sehat, kuat ya. Kita bisa berbuat, apalagi yang masih muda-muda nih ya. Itu masih bisa bisa kalau saya ingat saya zaman saya dulu waktu masih selesai sekolah itu umur 30-an itu waduh, biar bekerja sehari itu tidak terasa capek ya. Lagi dulu waktu itu banyak kegiatan ya. Kita harus bekerja keras dan seterusnya. Saya kadang-kadang pulang ke rumah itu jam 12 malam. Saya apa? Memang Allah berikan kepada kita kekuatan. Ya, Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan itu ya. Wa atakum min kulli masa'altum. Jadi Allah berikan kepada kita semuanya ya, kekuatan, kemudahan seperti itu. Apalagi yang Allah sudah berikan kepada kita kesehatan. Jadi kita yang sudah diberi ilmu kesmas ya, kita belajar, Masya Allah, ilmu yang membuat kita lebih terjamin ya, atau kita bisa mencegah penyakit ya. Kita akhirnya bisa tahu kenapa sih rokok itu buruk bagi diri kita ya, sehingga buruk juga bagi tentu bagi masyarakat. Dan kita berusaha untuk menjauhi eh, apa bahaya dari merokok itu misalnya. Kita tahu bagaimana pentingnya kita harus tidur dalam jumlah yang cukup, makan makanan bergizi ya, di tempat yang bersih. Kita belajar semua itu ya. Kita tahu juga persisnya kenapa kita harus check up, kita harus apa? Kita pelajari semua itu. Bagaimana apa pengaruh perilaku ya. Perilaku yang membuat kita supaya sehat itu semua kita pelajari, dan itu kita ajarkan juga kepada mahasiswa kita, kepada masyarakat, supaya tetap sehat, supaya tidak kena penyakit, supaya terhindar dari penyakit ini dan itu ya. Dan kita berusaha untuk menjadi produktif dan seterusnya. Ini semua kita pelajari. Itu semua Allah sudah berikan kepada kita. Masya Allah, matahari yang cerah di pagi hari, kondisi malam yang sejuk, tenang. Kita semua nikmati semua itu. Nah, apa yang kita dapatkan semua itu sudah diberikan. Apa yang itu pemberian Allah semuanya. Tapi Allah dan Allah ingatkan, ta'udullahi ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak mungkin. Tidak mungkin kau bisa menghitung nikmatku yang telah Allah. Ya contohnya udara nih. Sejak kita lahir ini kira-kira berapa liter udara oksigen yang kita sudah dapatkan yang gratis, free. Ya, gratis ya. Kalau kita ke rumah sakit coba lihat ya, betapa banyak yang harus dibayar kalau kita harus mendapatkan oksigen itu ya, itu pun terbatas ya. Ini free. Jadi Allah sudah berikan semua, dan kita tidak mungkin akan menghitung nikmat. Dan tapi Allah mengatakan ini beri warning bagi kita semuanya ya. Saya kira ini merupakan akhir dari tausiah saya kepada kita semuanya. Allah warning juga kepada kita ya. Di ayat ini Allah mengatakan apa? Innal insana lazalumun kafar. Ya.
Sesungguhnya manusia itu sangat apa? Lazolumun ya, tidak betul-betul zalim, betul-betul zalim ya, dan tidak bersyukur akan nikmat Allah. Jadi para hadirin sekalian, ini nanti mungkin akan dilengkapi oleh Ustadz kita, Dr. Muharir Asy'ari ya. Saya cuma ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kita syukuri semua itu, dan kita harusnya jangan menjadi orang-orang yang kufur nikmat ya. Nah, kita ini harus bersyukur, kita mengajarkan sesuatu yang sangat baik kepada mahasiswa-mahasiswa kita, dan mahasiswa kita juga yang kita ajarkan ilmu-ilmu kesmas itu, kita harapkan ya, kita harapkan bisa meneruskan ilmu yang mereka pelajari itu kepada masyarakat, supaya kita ini bisa mendapatkan manfaat yang besar. Saya itu terus terang, Prof. Asnawi ya, kalau baca data, misalnya datanya, oh penyakit diabetes meningkat dari tahun ke tahun, sekarang sudah sekian persen ya. Oh data masyarakat hipertensi meningkat ya dari sini ke sini ya, dari riskes tahun ini ke riskes tahun ini ya. Data penyakit kanker meningkat. Nah ini siapa yang salah? Siapa yang salah kira-kira kalau ada berita atau ada hasil riskes mengatakan bahwa ada peningkatan ini ya? Ya, dan prevalensi orang merokok masih tetap tinggi, belum menurun-menurun. Siapa yang salah ya? Ya kita lah, public health ya. Masa kita salahkan dokter? Nah, dokter itu tugasnya dokter itu kan tugasnya memang mereka domainnya adalah mengobati orang sakit yang sudah sakit itu. Walaupun tentu dia ada aspek public health-nya. Artinya apa? Itu tugas public health, mencegah supaya orang tidak sakit atau mengendalikan penyakit yang ada di masyarakat sehingga kasusnya bertambah hari bertambah turun ya. Nah, itulah saya kira tugas kita semuanya. Masih banyak tantangannya seperti katakan Ibu Agus, tapi jangan menyerah ya. Tapi yang penting bagaimana kita mensyukuri semua nikmat-nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terus bergembira menikmati semua itu, dan kemudian dengan mensyukuri semua itu, kita bekerja keras memperbaiki profesionalisme sebagai seorang public health, dan tentu itu hanya bisa dicapai kalau kita terus menjalin silaturahim seperti ini. Yang ada di pelosok, yang ada yang mungkin akreditasinya masih kurang atau masih, itu tentu harus berkolaborasi, dan yang silaturahmi ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang public health, dan insya Allah apa yang kita lakukan ini semuanya berberkah ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya akan cukupkan sampai di sini ya, dari saya, dan tentu berharap Ustaz Hari bisa melanjutkan dengan tausiah yang lebih baik dan menyempurnakan dan semua ini. Tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Prof. Pak Ustadz Muharir, monggo. Masih mute, Prof. Masih mute, Pak Ustadz. Masih mute ya? Masih mute. Ya, baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Yang kami hormati Bapak Profesor Asnawi sebagai Ketua IIPT KMI, yang kami muliakan Prof. Feni Haju MSc PhD. Terima kasih atas tausiahnya yang baru saja disampaikan. Bapak-bapak guru besar dan keluarga besar IIPT KMI. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita diizinkan untuk bersilaturahmi, bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu dalam keluarga besar IIPT KMI ini. Yang kedua, salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menambah apa yang telah disampaikan oleh Prof tadi, pertama adalah kita sering mendengar silaturahmi, sering mendengar kata-kata silaturahim, dan sering kita mendengar kata-kata halal bihalal, tentunya setelah Lebaran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami cintai, silaturahim secara bahasa mempunyai dua kata. Pertama adalah silah, artinya hubungan, sambungan. Yang kedua adalah rahim. Rahim itu artinya peranakan. Rahim, peranakan. Istilah ini adalah sebuah simbol dari hubungan baik, hubungan penuh kasih sayang antara sesama karib kerabat yang asal usulnya berasal dari satu rahim. Dikatakan simbol mengapa? Karena rahim secara materi tidak bisa disambung atau dihubungkan dengan rahim lain. Rahim yang dimaksud di sini adalah qarabah atau sanak kerabat yang disatukan oleh rahim ibu. Hubungan antara satu sama lain diikat dengan ikatan atau hubungan rahim. Itu istilah silaturahim. Kemudian ada silaturahmi. Kata-kata ar-rahmi sesungguhnya juga mempunyai arti kasih sayang. Dalam istilah bahasa Indonesia sehari-hari dikenal dengan silaturahmi dengan pengertian yang lebih luas. Tidak hanya terbatas pada hubungan kasih sayang antara sesama kerabat, tetapi juga mencakup masyarakat yang lebih luas. Jadi kalau silaturahmi lebih luas lagi. Bukan hanya kerabat, tetapi lebih luas lagi seluruh masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, silaturahim itu adalah perintah agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu man huwa a'ma." Maka apakah orang yang tahu bahwa apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu merupakan suatu kebenaran, sama dengan orang yang buta tidak tahu itu. Kemudian Allah mengatakan, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang cerdaslah yang mau mengambil pelajaran.
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang cerdas itu? Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Yaitu orang-orang yang menepati janji Allah dan tidak mengkhianati janji yang telah disepakatinya dengan kuat. Kemudian Allah selanjutnya mengatakan, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya dan tidak wala yang qudunal mitsaq, dan tidak mengkhianati janji itu. Kemudian walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Mereka takut kepada Tuhan mereka, mereka takut nanti akan hisab jelek di hari akhirat nanti. Jadi dalam ayat ini jelas sekali bahwa menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah menyambungnya, yaitu silaturahim, baik silaturahim antara kerabat maupun silaturahim dalam sosial kemasyarakatan, merupakan perintah agama. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali persaudaraan. Malahan Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu, silaturahim bukan hanya pertemuan fisik saja, salam-salaman, begitu bertemu. Tetapi silaturahim ada bentuk-bentuk bagaimana silaturahim itu dijalankan. Pertama adalah silaturahim pertama adalah berbuat ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik. Terutama dengan memberikan material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu ihsan. Siapa yang harus kita berbuat ihsan kepada mereka? Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembah Allah, jangan sekutukan Dia dengan apapun. Itu perintah untuk bertauhid. Tidak cukup dengan iman, tidak cukup dengan tauhid, tetapi harus ada ihsan setelahnya. Apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kita tidak harus ngomong berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Baik ketika orang tua itu masih hidup, maupun ketika orang tua kita sudah meninggal. Ketika kedua orang tua masih hidup, apalagi kalau sudah lanjut usia. Suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, innali ummat. Ya Rasulullah, saya punya ibu. Bagaimana ibumu? Ibu saya sudah tua ya Rasulullah. Apa yang kamu lakukan untuk ibumu? Ana mati ya Tuhan. Ya Rasulullah, ibuku yang sudah tua itu saya naikkan di atas kendaraanku. Karena sudah tidak bisa lagi berjalan dia. Apalagi uqaiduha ala dhahri ya Rasulullah. Saya panggul ibuku di atas punggungku. Apalagi kemudian aruddu biha kasbi. Saya punya jerih payah hasil kerja saya, kuberikan kepada ibuku. Karena ibuku sudah tidak bisa lagi bekerja. Apa yang kamu tanyakan? Fahal jazaituha ya Rasulullah, apakah berarti saya telah membalas jasa baik ibuku? Apakah berarti saya telah membalas jasa baik ibuku? Qala la, bukan, belum, belum. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan belum. Wala bisafratin wahidah. Walaupun sekali nafasmu yang panjang itu.
Falima ya Rasulullah, mengapa begitu ya Rasulullah? Saya sudah berbuat apa saja untuk ibu. Li'annaha takhdumuka wa tuhibbu hayatak. Rasulullah mengatakan, karena ibumu nak sudah mengabdi untukmu. Ibu nak mencintaimu nak sepenuh hati. Tidak ada pengabdian cinta yang tulus kecuali cinta seorang ibu. Walakinnak, akan tetapi kamu nak tuhibbuha. Kamu mencintai ibu. Walakin tuhibbu mautaha, akan tetapi kamu senang kapan mati ibuku. Tidak lebih dari itu. Begitu dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus membanding kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan wabidil kurba. Berbuatlah baik dengan sanak kerabat, saudara dekatmu. Suatu hari ada sahabat namanya Abu Talhah. Dia mempunyai kebun yang cantik, yang paling disenangi. Kebunnya di muka Masjid Nabawi. Sering Rasulullah masuk ke situ, kemudian minum dengan airnya yang sangat-sangat jernih. Setelah Abu Talhah mendengar untian ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lan tanalul birra hatta tunfiqhu mimma tuhibbu." Kamu tidak akan mendapat kebaikan kecuali kamu memberikan apa sebagian dari harta yang kamu cintai. Talhah setelah itu mengatakan, aku sedekahkan kebun ini untuk kepentingan umat. Apa kata Rasulullah? Berikan untuk saudara-saudara dekatmu. Berikan. Seorang sahabiyah, sahabat wanita, itu Zainab. Zainab Al-Thaqafiyah. Zainab itu punya suami. Suaminya adalah seorang miskin. Kemudian Zainab mengatakan, Pak, kamu kan miskin. Boleh nggak saya sedekah kepada kamu karena kamu miskin? Tanyalah kepada Rasulullah. Engkau lah yang tanya. Abdullah bin Mas'ud nama suaminya. Engkau lah yang tanya. Kamulah Pak, tanya kepadanya. Kamulah. Akhirnya Zainab pergi ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana sudah ada seorang wanita yang akan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Bilal. Bilal, coba sampaikan kepada Rasulullah. Begini-begini suami saya miskin. Boleh nggak saya sedekah kepada suami saya yang miskin? Kemudian Bilal mengatakan, Zainab datang ya Rasulullah. Ayu Zainabib. Zainab yang mana? Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Oh iya. Langsung disampaikan. Rasulullah mengatakan, lama ajran. Dua-duanya mendapatkan pahala. Pahala apa itu? Pahala qarabah dan pahala sedekah. Dua-duanya mendapatkan. Kemudian setelah itu ayat itu, banyak sekali ayat itu. Wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aydikum. Ini adalah struktur masyarakat yang ada yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah ya ini yang kadang-kadang kita tidak membagi sebagian dari harta warisan kepada kerabat yang waktu pembagian itu hadir. Allah berfirman, "Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Apabila hadir di dalam pembagian harta warisan, siapa yang hadir? Saudara dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Beri di mereka-mereka itu sebagian dari harta warisan itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Katakan kepada mereka kata-kata yang baik.
Termasuk dalam silaturahmi adalah saling kasih sayang sesama kerabat dengan sikap saling kenal mengenal, hormat menghormati, bersilaturahmi, ya, bersilatursalam, ya, kunjung mengunjungi, bertukar hadiah, jenguk menjenguk, itu semuanya adalah merupakan bentuk silaturahim. Yang terakhir adalah apa manfaat silaturahim? Pertama, mendapatkan rahmat, nikmat, dan ihsan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masuk surga dan jauh dari neraka. Suatu hari seorang sahabat bertanya, Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Tunjukkan kepadaku suatu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Rasulullah mengatakan, sembah Allah, jangan sekutukan. Wa tuqimus shalah, tunaikan zakat. Wa tu'ti az-zakah wa tasilur rahim, sambung tali silaturahim. Kemudian yang kita sering dengar, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahmah. Barang siapa yang ingin rezekinya bertambah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka rajinlah untuk bersilaturahim. Umur panjang bukan berarti umurnya beratus tahun, tetapi umurnya bermanfaat, hidup untuk kepentingan masyarakat. Banyak amal-amal kebaikan yang dilakukannya, sehingga generasi penerus tahu, ini berkat dahulu Bapak si Fulan, ini berkat dulu si Fulan yang telah membuat kebaikan untuk kita semuanya. Namanya diukir di dalam sejarah sebagaimana Rasulullah, supaya nama para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu sampai sekarang ditulis sejarahnya dalam tinta emas. Sekali lagi kami akhiri, karena itu seluruh keluarga besar kesehatan masyarakat mudah-mudahan bisa mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan umat ini. Saya sering kadang-kadang mendengar hadis, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Faidha usiba ad-dawa bari'at bi'iznillah. Kalau pas obatnya dengan penyakitnya, bari'at bi'iznillah, sembuh dengan izin Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tadawahu, berobatlah kalian. Tapi hendaknya kita preventif, jangan sakit, tapi menjaga bagaimana agar supaya kita sehat sebagaimana dikatakan oleh Prof. Syarfal tadi. Barangkali ini saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah saya diberikan untuk kami bersilaturahim dengan Bapak-Bapak Ibu keluarga besar kesehatan masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya dulu Pak Ustadz untuk kepentingan bangsa, kesehatan bangsa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas tausiah yang telah diberikan, di mana kita memang harus selalu dalam kebersamaan, harus selalu dalam hubungan yang baik, ya,
harus selalu dalam kegiatan yang penuh kasih sayang, di mana dalam pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena dengan keceriaan, dengan hati, dengan bersama-sama kita bisa menjalankan segala aktivitas bagaimana tadi yang telah diberikan tausiahnya oleh Profesor Haju dan juga Al-Ustadz Muharir, ya, di mana kita harus selalu bergembira, ya, dengan rahmat dan karunia-Nya, ya, kita harus selalu berbuat baik, ya. Tapi disampaikan juga berbuat baik yang dalam berbagai hal, terutama dalam pemenuhan kehidupannya, berbuat baik dengan bersedekah, ya, yang terdekat dengan saudara-saudaranya terlebih dahulu, dengan tetangganya, dan kita juga bisa bersedekah dengan apa yang kita lakukan selama ini, yaitu dengan ilmu, ya. Bahkan jika mampu memang dengan sebagian sedikit harta warisan yang kita dapatkan, ya, karena warisan yang kita berikan adalah ilmu, maka bagikanlah ilmu itu kepada seluruh umat, ya, karena hal yang sangat berguna pada akhirnya nanti. Demikian juga berbuat baik yang lainnya bisa kita lakukan dengan selalu membaca Al-Quran, ya, setiap hari, mendengar nasihat-nasihat yang baik, ya, dari orang-orang yang kita anggap sebagai sebuah nasihat, ya, karena memang kita jangan melihat orangnya, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Selama itu baik, jalankan dari siapapun, ya, oleh siapapun. Kita harus bisa selalu mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi kita semua. Bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya, atas segala sehat, atas segala kesempatan, ya, di mana manfaatkanlah setiap kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dengan sesama manusia. Jadi itulah, ya, sedikit yang bisa saya simpulkan atas yang telah diberikan pada tausiah kali ini, dan alhamdulillah tadi sudah dengan doa yang diberikan, mudah-mudahan tema kali ini untuk meningkatkan profesionalisme dan juga untuk kesehatan dan keselamatan bangsa, kesehatan dan keselamatan Indonesia khususnya, ya, sehingga kita bisa tetap menjalankan terus aktivitas pendidikan kita untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk terakhir, ya, ini adalah penutup, di mana pada acara sesi penutup ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum AIPT KMI, yaitu Bapak Profesor Asnawi. Ya, untuk waktu kami persilahkan, Prof. Asnawi. Baik, terima kasih Pak Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Innalhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur karena Allah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama seluruh keluarga besar Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Kita bisa kumpul dalam acara halal bihalal. Yang pertama, mohon maaf karena kita lakukan sedikit terlambat. Yang kedua, permohonan maaf juga kepada Bapak Ibu semuanya. Tadi Zoom ada sedikit gangguan. Insya Allah ke depan akan kita koreksi sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, tentu ucapan terima kasih kepada kedua Ustadz kita, guru kita, Ustadz Prof. Feni dan Ustadz Muharrir Asyari yang telah memberikan
tausiah kepada kita, memberikan semangat baru buat kita dalam melangkah di bulan-bulan berikutnya, mengambil hikmah, teladan, semangat, spirit yang telah kita peroleh selama Ramadan, selama bulan Syawal, itu menjadi fondasi buat kita dalam membangun asosiasi kita dalam rangka memberikan yang terbaik buat institusi kita, memberikan yang terbaik tadi disampaikan buat mahasiswa kita, dan tentu yang terbaik buat bangsa kita di masa yang akan datang. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Bunda Agustin dan seluruh anggota Dewan Pengawas, Bapak Ibu seluruhnya pengurus baik pusat, IPTKMI pusat maupun seluruh pengurus regional yang telah hadir dalam acara ini dan telah berkontribusi luar biasa selama ini untuk kepentingan asosiasi kita. Penghormatan juga kepada para guru besar, kepada seluruh pimpinan universitas, fakultas, Bapak Dekan, Ibu Dekan, Kaprodi, dan seluruh sivitas akademika yang hadir pada acara hari ini. Kita mengambil satu poin yang saya tambahkan apa yang telah disampaikan oleh kedua guru kita dan ditambahkan oleh Pak Zainal tadi. Ceramah kali ini luar biasa. Alhamdulillah kita kali ini menghadirkan dua penceramah kita, guru kita bersamaan. Mudah-mudahan tradisi ini juga kita akan lanjutkan di kegiatan-kegiatan tahun yang lalu. Saya mengambil satu poin besar yang telah disampaikan oleh kedua penceramah kita tadi, bagaimana energi, semangat, spirit bulan Ramadan ini dapat kita terapkan di bulan-bulan seterusnya sampai kita ketemu di bulan Ramadan tahun berikutnya. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amal ibadah kita selama ini Allah terima, dan semoga Allah juga memberikan umur panjang buat kita semuanya agar bisa ketemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Mudah-mudahan semangat spirit halal bihalal kali ini memperkuat kita, kekompakan kita, kebersamaan kita untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang, terutama yang kita sekarang menjadi tanggung jawab dan pikiran divisi penjaminan mutu kerjasama kita semuanya menghadapi. Terus siapa yang jadi section? Ya, jadi section klik ini. Pak Sayono bisa minta izin sebentar. Tantangan terbesar buat kita, beban besar buat kita sebagai pengurus asosiasi pengelola perguruan tinggi, program studi kesehatan masyarakat adalah bagaimana melahirkan pendidikan profesi kesehatan masyarakat ini sesegera mungkin. Kita sudah melakukan beberapa tahap dan kita sudah juga menyusun naskah akademik dan akan kita finalisasi sesegera mungkin agar impian, harapan masyarakat, harapan peserta didik untuk menempuh pendidikan profesi ini dapat kita realisasi dalam waktu tidak lama. Tantangan berikutnya adalah perubahan teknologi yang begitu cepat, yang menuntut kurikulum kita juga harus kita kembangkan lagi, kita sempurnakan lagi, dan alhamdulillah kita juga sudah memulai dengan menyusun modul digital public health. Insya Allah akan kita rilis, kita cetak segera. Kita kepingin buku itu mendapat dukungan dari ketiga kementerian tersebut. Insya Allah akan kita rilis sesegera mungkin.
Di samping itu juga kurikulum S2, kurikulum S3 ini juga PR yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Dan kita juga mendorong bagaimana akreditasi prodi ini terus meningkat, jumlah yang terakreditasi unggul semakin bertambah. Kinerja dan prestasi mahasiswa kita harapkan juga berkontribusi untuk meningkatkan akreditasi kita. Kita telah memfasilitasi kegiatan yang kita sebutkan IPO, Indonesian Public Health Olympiad. Ini tahun ini akan memasuki tahun yang ketiga. Sangat kita harapkan Bapak Ibu terus mendorong anak-anak kita untuk mengambil bagian, dan insya Allah kita akan lakukan juga kegiatan rapat kerja yang akan kita lakukan di bulan November di IKN. Mudah-mudahan semua kegiatan itu nanti bisa kita fokuskan di IKN. Banyak event-event yang akan kita selenggarakan. Mudah-mudahan bisa diagendakan jadwal penting Bapak Ibu, dan kita akan segera menetapkan tanggalnya, termasuk kegiatan IPO akan kami rilis sesegera mungkin agar mahasiswi dapat mempersiapkan dengan baik. Sebagai catatan dari rapat IPO semalam, kita bersyukur jumlah peserta yang ikut di tahun yang lalu, tahun kedua, lebih banyak daripada tahun yang pertama, dan kita harapkan juga di tahun ketiga juga akan lebih banyak lagi. Yang menjadi catatan jumlah peserta yang ikut ada peserta S2 yang kita anggap masih perlu dorongan dari Bapak Ibu yang memiliki program studi S2 untuk ambil bagian dalam kegiatan IPO di tahun ini lebih maksimal lagi. Barangkali demikian yang saya dapat sampaikan. Kita sepakat kegiatan ini kita akhiri di jam 9.30. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Untuk itu saya akhiri sambutan ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya meluangkan waktu, dan sekali lagi mohon maaf Zoom kali ini kita terbatas 100 orang, namun kita memiliki YouTube yang dapat dihadiri oleh anggota. Barangkali demikian Pak Zainal. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Kami mohon dimaafkan lahir batin, baik secara pribadi maupun sebagai ketua asosiasi dan seluruh pengurus. Kita akan terus memberikan yang terbaik buat institusi kita, dan IPTKMI mudah-mudahan menjadi motor untuk mewujudkan yang terbaik buat institusi, mahasiswa, dan bangsa kita. Demikian Pak Zainal, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang disampaikan sebagai penutup dengan berbagai banyak informasi untuk keberlanjutan IPTKMI ke depan, ya, sehingga banyak agenda dan acara yang harus kita lakukan untuk menyongsong kesehatan bangsa, ya, dan juga untuk menyongsong tindakan profesionalisme dan profesional dari masyarakat itu sendiri. Demikian atas kegiatan silaturahmi, ya, atas kegiatan halal bihalal pada pagi hari ini, yang mana satu demi satu acara telah kita lalui. Untuk itu sebagai pengakhiran, ya, kita adakan terlebih dahulu nanti adalah foto. Itu setelahnya monggo kalau jika diskusi yang nanti akan saya kembalikan kepada sekretariat untuk berikutnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kata-kata yang perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan juga seluruhnya saja taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya izin wal maaf lahir dan batin. Demikian kami ikuti dan kami jalankan IPTKMI di pagi hari ini. Dari
Cukup sekian. Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.